Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal di hari yang fitri pada program podcast Berkah Kemenangan. Pemirsa sekalian dapat mengikuti kuis yang akan ditampilkan pada akhir segmen yang berhadiah saldo Jack One Pay sebesar Rp200.000 dan 2 kartu Jackcard Jakarta Tourist Pass bagi pemirsa yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat pada kolom komentar. Pemirsa juga dapat mengetahui pemenang pada episode sebelumnya yang akan ditampilkan di akhir segmen. Pemirsa juga dapat membayar zakat dan juga donasi melalui Jack One Mobile dan berinfak melalui kode QRIS yang akan ditampilkan. Pemirsa podcast Beduk Berkah Kemenangan, di hari kemenangan kita ini kita akan membahas tema spesial yaitu makna kemenangan Idul Fitri dan meningkatkan ketakwaan pasca Ramadan. Kita sudah menjalani Ramadan selama sebulan penuh dan kini saatnya memahami esensi kemenangan yang sebenarnya serta bagaimana cara mempertahankan semangat ibadah setelah Ramadan. Bersama kita sudah hadir kembali Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Mahmud Al-Ayyubi. Pak Kiai, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai sebelumnya sudah berkenan hadir untuk datang pada episode awal dan juga menutup episode podcast Beduk Berkah Ramadan terakhir kita ini. Oke, pemirsa semua, untuk podcast Beduk Berkah Kemenangan ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memaknai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Pak Kiai, banyak di antara kita tentunya yang menganggap Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Tapi untuk esensinya sendiri hari kemenangan itu, saya pun kadang kurang paham gitu ya. Apa yang kita menangkan di bulan ini? Apakah kita memenangkan sebuah kompetisi apa gitu ya? Atau kita memenangkan pahala yang luar biasa atau bagaimana Pak Kiai? Boleh tolong dijelaskan Pak Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada acara Beduk Berkah Kemenangan. Kita sering mengatakan kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Kemenangan. Saya ingin mengatakan kenapa kita disebut ini menang. Menang dalam apa? Pertama, menang di dalam melawan hawa nafsu. Sebulan penuh dia mampu melawan hawa nafsunya. Ketika dia mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka dia meraih kemenangan dan sukses. Oleh sebab itu, ketika beridul fitri, sekaligus itu hari pelantikan, dengan sebuah gelar yang amat terhormat. Gelar ini tidak akan didapat dari perguruan tinggi manapun di dunia. Apa gelarnya? Ya Allah berikan. La'allakum tattaqun. Gelar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini janji Allah adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah buktikan janjinya kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dia diberikan gelar menjadi manusia yang bertakwa. Nah, oleh sebab itu, meraih kemenangan itu masih lebih gampang ketimbang dia harus mempertahankan kemenangan. Kita bangga, kita sudah menang, sukses selama sebulan kita mengikuti pendidikan, pelatihan, mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebulan Ramadan tidak berbohong, tidak ngomongin orang, tidak jadi provokator, namiman, tidak sumpah sembarangan, dan memelihara syahwat kita. Nah, itulah sebabnya
semua kita lalui dengan penuh perjuangan. Maka ketika dia berhasil berjuang hingga sukses, maka gelar ini diberikan Allah menjadi muslim yang takwa. Setiap tahun kita berpuasa Ramadan, setiap tahun kita beridul fitri, setiap tahun kita menang, gitu kan? Lalu apakah kemenangan ini terus kita bisa pertahankan? Harusnya lebih. Kita meraih kemenangan, jangan sampai kemenangan itu kemudian dikalahkan kembali karena mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ayat ini mengisahkan pada kisah seorang perempuan yang sudah tua, yang kesehariannya menyulap, benang, ya bertenun, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, terus dia sulap. Sudah hampir selesai, dirombak kembali. Pekerjaannya tidak selesai. Hampir selesai, dirombak, dibongkar lagi. Maka bertahun-tahun dia bertenun, tidak pernah selesai. Ibarat kita orang yang puasa, dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan, tiap tahun kita beridul fitri, tetapi kemudian setelah kita beridul fitri, jangan dirombak kembali ya pekerjaan kita. Pak Kiai, itu kan berarti sama halnya dengan kalau saya tadi menangkap bahwa ternyata untuk memberikan dampak indah untuk insan gitu, kita sebagai manusia harus konsisten. Jangan sampai tadi pada akhirnya yang sudah baik selama 1 bulan gitu konsisten baik gitu. Apalagi kalau misalnya laki-laki, saya rasa tidak ada halangan ya, kecuali rukshoh-rukshoh lainnya. Jadi kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan di 1 bulan ini tuh full gitu ya, tidak ada halangan sedikit pun insyaallah. Nah, tapi ketika kita yang tadinya sudah menang tapi malah balik ke kebiasaan lama, mentang-mentang sudah tidak bulan Ramadan, itu malah tadi seperti kisah Pak Kiai tadi ya. Jadi yang tadinya rajutannya sudah baik, sudah cantik gitu ya, pada akhirnya harus dibongkar kembali karena ada yang salah, ada yang kurang baik di dalam jahitan. Sama juga dengan halnya di keimanan ataupun ketakwaan kita gitu Pak Kiai. Nah, tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa setiap tahunnya kita mengadakan Idul Fitri gitu. Nah, saya itu sebetulnya kan kalau kita selalu tahu Fitri itu tuh nama perempuan ya Pak Kiai ya. Fitri itu apa sih artinya sebetulnya Pak Kiai? Apakah dari menang itu kita punya gelar baru tadi ya? Ada gelar fitrah, fitri juga, apa sih maksudnya Pak Kiai? Iya, jadi kembali kepada fitrah manusia. Ketika selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan Allah dan sebagainya, maka ketika pada tanggal 1 Syawal beridul fitri, Aid artinya kembali itu suci, kembali kepada kesucian kita sebagai manusia, di mana kita manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci, belum ada dosa sedikit pun. Nah, sama dengan halnya orang yang melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas, kemudian dia 1 Syawal, Idul Fitri, dia kembali kepada fitrah manusia yang belum ada dosa sedikit pun, laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Berarti sebetulnya secara timbangan dosa itu 0 lagi Pak Kiai. 0 lagi. 0 lagi. Tapi bukan berarti kita setelah 0 terus oh ya udah 0 ya. kita nggak apa deh.
dosa lagi, mumpung masih nol, mumpung dari nol lagi gitu. Enggak kayak gitu ya, Pak Kiai, itu keliru. Jadi memang setelah bersih tadi, setelah indah tadi, lanjutannya jangan sampai ternodai dengan kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Nah tadi bicara tentang esensi dari hari raya Idul Fitri, Pak Kiai. Ini sebetulnya kan kalau saya pribadi dari kecil sampai dewasa seperti ini mengalami banyak kenangan di Idul Fitri, gitu ya. Tapi ada beberapa perbedaan yang saya rasakan setiap tahunnya. Nah sebetulnya bagaimana cara kita memaknai Idul Fitri agar terasa hikmat untuk kita sebagai Muslim gitu Pak Kiai? Bagaimana caranya Pak Kiai? Iya, memaknai Idul Fitri ini pertama membangun kembali, ya, membangun kembali bangunan-bangunan yang dulu ini runtuh, kemudian ada pertikaian, perpecahan, dimulai dari Idul Fitri. Karena kita akan membangun sebuah bangunan yang baru, merelokasi bangunan ini. Dengan apa? Bangunan kasih sayang. Kenapa? Bangunan kasih sayang ini yang begitu penting dalam kehidupan. Orang tua sayang terhadap anak-anaknya. Silaturahim Idul Fitri bukan cuma berjabatan tangan, tetapi dalam Idul Fitri itu kita kumpul keluarga, kembali kita bangun. Yang dulu pernah pecah dengan tetangga, pecah dengan keluarga, dan sebagainya, maka mulai Idul Fitri yuk kita bangun kembali yang dulu pernah ada. Maka dengan demikian jalinan silaturahim Idul Fitri ini akan terbangun. Jadi Idul Fitri itu kita ucapkan dengan tahniah, kan, bersukacita. Berbeda dengan ketika ada yang meninggal kita takziah, berdukacita. Tapi Idul Fitri adalah ikut kita mengucapkan rasa tahniah, ikut bersukacita, ikut bergembira merayakan kemenangan ini. Tetapi jangan lupa, jangan merayakan kemenangan lagi-lagi jangan kebablasan. Wow, udah menang kita nih, apa saja bisa kita makan kan. Tetap ada batasan-batasan. Bagaimana kita menang, tapi juga terus bisa mempertahankan kemenangan. Oke, baik. Itu berarti euforia dari Idul Fitri, banyak cara untuk mensyukurinya gitu bagi salah satunya dengan tadi silaturahim dengan sanak saudara yang tentunya selama 1 tahun mungkin tidak pernah bertemu lagi, makanya ada istilah mudik gitu ya Pak Kiai, kita kalangan di Indonesia gitu. Nah tadi juga ada hikmah dari tradisi Idul Fitri yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa hubungan-hubungan otak tadi juga harus saling memaafkan pada saat Idul Fitri, karena walaupun tadi secara timbangan dosa sudah 0 nih ceritanya tadi gitu ya, tapi ketika ada beberapa orang yang belum ridho terhadap terhadap dosa-dosa kita terdahulu, mungkin itu juga jadi amalan buruk untuk kita pada akhirnya mengurangi secara timbangan pahala tadi atau timbangan dosa yang tadi sudah 0 malah ternyata tidak 0, begitu bagi kurang lebih ya. Momen memaafkan, saling memaafkan di Idul Fitri ini itu kan datang dari hati Pak Kiai. Apakah kita atau Pak Kiai lah ya, atau Pak Kiai ini pernah mendapatkan cerita dari lingkungan Pak Kiai, misal ada saudara yang dulu bermasalah karena waris, karena masalah sosial lainnya, terus pada akhirnya tidak pernah bermaafan sampai akhir hayatnya. Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang demikian Pak Kiai kira-kira? Sifat manusia itulah kadang-kadang egois dan sebagainya. Maka momen Idul Fitri ini menghilangkan ego. Terjadi di mana-mana memang banyak. Bahkan dendam, iri dan sebagainya ada yang belum hilang. Bersebelahan tetangga
tidak pernah saling menyapa. Sekalipun di momentum Idul Fitri. Oleh karena itu, kita mengajak kepada semua, karena Idul Fitri adalah hari untuk berbahagia, membangun kasih sayang, hilangkan rasa iri hati, dendam, dengki, dan sebagainya. Supaya apa? Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran ketika kita ikut pendidikan di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan itu, orang yang puasa tidak boleh bohong. Bukan berarti setelah Ramadan usai itu boleh bohong. Orang yang berpuasa tidak boleh berbuat ghibah, namimah, dan sebagainya. Maka pengamalan ajaran puasa itu sesungguhnya ketika Ramadannya sudah berakhir. Kan masih ada nih, jangan ngomongin orang, kita lagi puasa, ntar malam aja. Nah, ini kan keliru nih ya. Padahal yang berlaku di bulan Ramadan di siang hari ketika berpuasa sedang berlatih kita, berlatih supaya tidak bohong. Sampai kapanpun dia tidak akan berbohong. Maka itulah sebabnya saya katakan ya lagi bahwa puasa Ramadan bukan cuma tidak makan tidak minum, tetap melawan hawa nafsu, membiasakan yang baik-baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sampai kapan? Sampai selamanya, tidak ada batasan waktu. Itu berarti ya tadi saya pahami bahwa memang ada orang-orang yang merasa karena puasanya itu dari subuh sampai dengan maghrib gitu ya, ketika mau berbuat yang dalam tanda kutip berdosa, itu mereka mengalokasikan waktunya itu di malam. Iya. Gitu. Mereka lupa bahwa Allah itu tuh nggak sip-sipan gitu ya, Pak Kiai ya. Nggak ada kata sip-sipan, jadi selalu mengawasi kita. Jangan sampai puasa kita berkurang nilainya karena ada hal-hal seperti itu. Nah itu juga saya rasa orang juga menunggu-nunggu gitu ya, ketika sudah selesai Ramadan ya udah kita boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau dilakukan oleh Allah gitu ya, karena itulah kebiasaan. Makanya tadi Pak Kiai bilang Ramadan itu adalah bentuk latihan gitu, jangan sampai momen Ramadan itu jadi hanya momen pengukam, setan aja diikat gitu ya Pak Kiai ya. Jadi kalau misalnya kita udah terkekang nih selama 1 bulan Ramadan ini terkekang, tapi 11 bulan kedepannya setelahnya wah itu balik ke kebiasaan lama, kembali ke setelan ulang, itu sangat salah gitu Pak Kiai ya. Iya, manusia. Ini bahasa Arab manusia nih. Manusia. Man itu orang, manusia yang diberi luka. Itu sebabnya Allah tegaskan dalam Quran, manusia itu wa iza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa iza masau syarru kana ya'usa. Mana bebasnya gini, manusia ketika diberikan nikmat kadang-kadang dia lupa daratan. Tetapi ketika dia mendapat ujian, dia sering berputus asa. Ini manusiawi ya. Oleh karena itu, manusia itu berada di antara setan dan malaikat. Ketika dia lebih dekat dengan malaikat, maka dia akan selalu berbuat baik. Ketika lebih dengan sifat setan, maka dia akan selalu berbuat kemungkaran. Nah, manusia ada di antara malaikat dan setan itu. Maka manusia adalah makhluk sosial. Ya, hari ini kadang berubah, besok berubah. Ya, zidu ya kusuk. Jadi fluktuasinya bisa bertambah, bisa berkurang. Ini manusia. Maka manusia itu harus selalu diberikan peringatan. Ya, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Memang banyak sekali peringatan-peringatan dan juga bentuk pendidikan dari Allah untuk kita, asal kita mau memahami gitu Pak Kiai. Nah, ini kan perlu strategi sebetulnya Pak Kiai. Yang namanya sifat manusia pasti fluktuatif. Untuk kadar keimanan apalagi gitu ya. Misal saya dulu kalau sholat rawatibnya nggak pernah ditinggalan gitu ya, nggak pernah tinggalkan. Tetapi lama-kelamaan udah fardu-fardunya aja deh. Yang sunnah-sunnahnya nggak diamalkan lagi karena
capek atau apalah, namanya juga sifat manusia tadi kan. Nah sebetulnya dari kebiasaan-kebiasaan ini kita tarik ke belakang nih Pak Kiai. Apakah Rasulullah dan juga para sahabatnya juga sama halnya dengan manusia-manusia saat ini? Manusia itu di zaman kapanpun sama. Di zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini, tabiat manusia itu sama. Jadi yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Dan sifat ini dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu yang namanya manusia ini perlu perbaikan setiap hari. Maka di antara kita manusia, dia punya kewajiban kepada Allah dan kewajiban dengan sama manusia. Ini harus dilaksanakan. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpa kehinaan, bencana, malapetaka dimanapun kamu berada, kecuali orang-orang yang selalu berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Ada orang yang prinsip begini, oh yang penting saya baik dengan Allah, ibadah saya bagus, bla bla bla. Tetapi sesama manusia dia kurang peduli. Ada lagi orang yang penting saya bersosialisasi dengan manusia, bantu orang lain, tetapi dengan Allah dia jauh. Orang yang baik adalah yang selalu dekat dengan Allah dan selalu dekat dengan sesama manusia. Semua Rasulullah mengajarkan itu di segala zaman, tempat dan waktu. Itulah sebabnya takwa ini tidak mengenal tempat dan waktu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Insyaallah Pak Kiai, ini pemirsa nih, di hari kemenangan ini kita kembali mendapatkan ilmu yang berharga, ilmu yang luar biasa, dan semoga dapat memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan bagi kita semua. Nah untuk menutup, mohon izin Pak Kiai untuk dapat memimpin doa agar pemirsa di rumah juga bisa mengikuti. Silakan Pak Kiai. Baik, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjasa dengan hidup dan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahhil sahhil, sahhil alaina bijahil basirin nazir, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kiai yang sudah berkenan hadir. Pak Kiai, semoga ini betul-betul menjadi amalan yang luar biasa berkahnya untuk Pak Kiai dan juga keluarga. Amin. Baik, pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pemirsa Bedug Berkah Kemenangan yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Semoga Idul Fitri ini benar-benar menjadi kemenangan bagi kita semua, dan semangat Ramadan tetap hidup dalam keseharian kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.